Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Angling Dharma. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kelanjutan cerita Angling Dharma. Mereka bergegas berjalan. Mereka melihat orang terluka. Raden Angling Kusuma bertanya kepada orang itu, "Bencana apa yang menimpamu?" Ia menjawab, "Hamba adalah sisa yang mati. Hamba kalah peperangan melawan orang Parangkumbaraja di sana, di Gunung Akramanik. Di Gunung Akramanik itu, Bagawan Santana Murti mempunyai 2 putri yang cantik-cantik. Banyak orang yang melamarnya, tetapi selalu ditolak. Salah satu raja yang ditolak itu dari Parangkumbaraja." Orang-orang itu berkata tampak seperti ketakutan. Kemudian berkatalah sang tuan muda, "Aku bukan musuh kalian, janganlah salah paham." Sebelum mengetahui wajahnya, Raden Angling Kusuma telah merasakan wajah dia dari Akramanik. Angling Kusuma mengajak adiknya menolong orang-orang yang kalah perang. "Kita ke sana mempertaruhkan jiwa." Banyak orang pertapaan yang melihat 2 orang itu, tetapi orang-orang itu diam saja. Yang lain mengira dewa yang sedang turun ke bumi. Wajahnya tampak muram berlagak seperti 2 orang tahanan. Keduanya memberanikan diri mendekati Pati Parangkumbaraja. Kipati tercengang lalu bertanya, "Hai, kamu tahanan dari mana? Dan siapa namamu? Wajahmu sangat tampan dan sangat pemberani." Angling Kusuma mengaku berasal dari desa Kemul Mega. Kedua tua muda itu menanyakan sebab musabab sehingga terjadi perang. Pati itu bercerita bahwa penyebabnya adalah putri Akramanik yang tidak mau dilamar rajanya. Dan Nurweda berkata lagi, "Rajamu itu yang salah. Dia berniat jahat kepada wanita. Jika engkau belum mengenalku, aku putra Malawa, bernama Angling Kusuma dan Danurweda. Aku berkenalan dan berperang menolong orang-orang yang tertimpa kesulitan dan kesusahan." Para pati Parangkumbaraja geram. Lalu mereka memanggil pasukannya yang diikuti oleh kedua raja muda itu. Kedua putra raja itu dikepung oleh pasukan penghalang. Keduanya berkata lantang, "Minggirlah para putu tahanan. Aku sendiri akan menghadapinya." Kartiraga dan Kartisoma telah terlepas jauh. Tali-tali kurangnya telah putus. Mereka melesat menaiki kuda. Para pati menangis. Mereka takut dimarahi oleh Raja Parangkumbaraja karena keduanya telah teledor menjaga putut tahanan. Mereka amat marah dan geram. Mereka berbondong-bondong menyerang kedua tuan muda itu. Ada yang menghunus pedang dan mengeroyok kedua tahanan muda itu. Dalam peperangan itu, banyak menteri tewas dan mahkota berserakan. Suara kereta roboh berbaur dengan rintihan orang yang terluka. Semua tergeletak seperti pohon pacing yang ditebas.
Patih Lenggotobawa maju sambil berteriak, "Hai bocah hutan, jiwamu terancam. Engkau pasti mati." Anglingkusuma melompat, melesat secepat kilat. Beliau menyodok dengan penuh keberanian. Sebentar kemudian, Patih terbunuh. "Aku adalah putra Malawa yang menang perang. Hai orang Kumbaraja, hadapilah aku. Rebutlah aku dengan 1.000 orang dari arah samping dan 10.000 orang dari muka. Adakah Punggawa Kumbaraja yang pemberani?" Kedua pangeran itu bersumbar. "Demang, janganlah maju ke medan laga bersenjata kapak dan seligi." Raden Danurweda menepis dengan tangan kirinya. Tangan kanannya telah ditindihnya. "Demang, janganlah tewas. Punggawa yang masih hidup berlarian bubar." Orang-orang Kumbaraja tidak ada yang berani maju. Prajurit dan perwira mundur, bagaikan jembatan diterjang banjir. Tiangnya roboh dan pilar-pilarnya berserakan. Akhirnya semua tentara takluk dan mereka menyembah kaki kedua tuan muda itu. Dewa penolong berbisik kepada kedua anak muda itu, "Teruskan baktimu setulus-tulusnya. Budimu amat bijaksana dan wajahmu tampan." Begawan Karatiraga dan Karatisomo telah sampai di tempat persembunyiannya kedua putri Begawan Akramanik. Kedua putri itu diajak mendaki gunung menghadap pendeta. Kedua putut dan kedua putri pendeta itu telah sampai di puncak Akramanik. Mereka diterima oleh pendeta. Begawan berkata kepada kedua putut itu, "Masih banyak musuh yang kita hadapi. Kita harus tetap waspada." Pasukan Akramanik segera memukul kentongan, bende dan beri. Mereka akan menghadapi musuh yang lainnya. Pasukan Parang Gumbaraja mundur. Entah beberapa orang yang tewas. Gajah dan kuda seperti sampah. Baginda Surawisesa kesal melihat prajuritnya yang tewas. Beliau menuju peperangan dengan pasukan terpilih. Beliau bersumbar, "Hai orang-orang yang berani, hadapilah aku. Aku adalah raja dari Parang Gumbaraja yang bernama Raja Surawisesa. Dikjaya dan berkuasa. Di mana engkau bocah hutan, sebentar saja engkau pasti hangus dan terbunuh." Anglingkusuma dan Danurweda segera menyambut dengan bersumbar, "Kini aku menjadi musuh Paduka. Aku ingin mengabdi kepada kesatriaan. Aku menanggulangi perang. Aku tidak mencari keuntungan. Lebih baik Paduka mundur atau ambillah dulu panahmu." Baginda perang lalu memutar gada. Raden Anglingkusuma dan Danurweda segera dipukul. Raden Anglingkusuma melesat seperti peluru sampai jatuh di atas batu. Tiba-tiba Danurweda menyusul di belakangnya. Saat itu juga Raja Parang Kumbaraja mengangkat gada, tetapi tidak bisa membalas. Darahnya lenyap dan tiba-tiba raja itu jatuh tetapi tidak mati. Raja Surawisesa senang hatinya karena tidak dibunuh oleh dua anak muda itu. Beliau akhirnya melepaskan jabatannya dan mengabdi kepada dua pemuda tersebut. Banyak orang mengira kedua putra muda itu perwujudan Dewa Wisnu. Mereka tampan dan sakti. Pasukan Akramanik akhirnya menang setelah dua orang sakti itu berhasil menanggulangi peperangan itu. Keduanya sangat pantas dengan kesaktiannya. Keduanya bagaikan perwujudan Dewa Wisnu.
Pendeta Santana Murti ingin bertemu dengan kedua putra muda itu. Aku ingin mengucapkan terima kasihku kepada kedua anak muda itu, dan aku akan mempersembahkan kedua putriku kepada keduanya. Aku akan segera mengundurkan diri. Perkataan Begawan Santana Murti itu disambut para wiku dan para pendeta. Seluruh pasukan bergemuruh dan mereka bergembira. Kedua raja putra itu berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya sangat letih. Mereka sangat lelah karena baru saja berperang. Mereka berkata kepada Ki Putut, "Aku batalkan naik ke puncak gunung itu. Aku malu dikira mencari pujian dan meminta balasan. Meminta puji-pujian baginda pendeta itu bukan cara seorang satria. Mereka tidak bertujuan mencari pujian. Mereka ingin melanjutkan perjalanan. Mereka akan mengejar cita-cita yang jauh." Kedua putra itu banyak dinasihati oleh para putut. Akan tetapi, mereka tidak mendengarkannya. Mereka tiba-tiba sudah sampai ke arah timur Gunung Batu. Di tengah hutan lebat, kedua putut itu mengejar sambil menangis. Baginda pendeta tidak berada di pertapaan. Beliau sedang bersemedi di puncak gunung. Para indang mengetahui tempat sang baginda berada. Baginda mengirimkan agar mereka berdua itu muncul di hadapannya. Saat itu, angin topan mengembus sangat kencang menerpa hutan gunung. Kedua pemuda itu tiba-tiba diterbangkan angin dan sampailah di hadapan baginda pendeta. Keduanya terkejut lalu berkata, "Siapakah yang membawa aku kemari? Aku seperti bermimpi." Mereka tertegun dan menatap baginda pendeta yang duduk menakutkan seperti dewa, dan pendeta itu berkata, "Tuan, akhirnya Tuan menyelamatkan kami. Aku akan membalas kebaikan budimu dengan menghadiahkan kedua putriku kepadamu." Akhirnya, pertapaan Akramanik diserahkan kepada kedua raja muda itu. Mereka hidup bahagia, didampingi oleh Kusuma Srenggana Ratna dan Anom Srenggana Sari. Sedikit cerita tambahan tentang Angling Dharma. Raja yang dikenal bijaksana ini merupakan tokoh legenda masyarakat Jawa yang telah dikenal sejak era Majapahit. Sifat Angling Dharma yang bijaksana dan berbudi luhur membuatnya dihormati rakyat. Tak hanya itu, Angling Dharma adalah seorang penggembara yang berani. Dikutip dari buku Pengembaraan Angling Dharma yang diterbitkan Kemendikbud, Angling Dharma adalah seorang raja dari kerajaan Malawapati. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dalam memerintah. Angling Dharma disebut merupakan keturunan 7 dari Arjuna. Diceritakan bahwa Arjuna memiliki putra yang bernama Abimayu. Kemudian Abimayu berputra Prikesit. Prikesit berputra Yudayana. Yudayana berputra Gendrayana. Gendrayana berputra Jayabaya. Dan Jayabaya memiliki putra bernama Paramesti, dan Paramesti memiliki anak bernama Prabu Angling Dharma. Dalam buku tersebut, sejalan dengan Kidung Angling Dharma yang ditranslasikan oleh Imade Subandia pada tahun 1996. Angling Dharma dikisahkan gemar mengembara. Kegemarannya itu membawanya bertemu dengan istrinya, yaitu Dia Durasilawati. Mereka berdua kemudian dinikahkan oleh Raja Basunonando.
Namun, Angling Dharma menikah lagi dengan putri Raja Bojonegari dan putri Raja Melawapati. Dari pernikahan itu, Angling Dharma melahirkan dua keturunan yang bernama Raden Danurweda dan Raden Angling Kusuma. Namun, kedua anak tersebut tidak mau melanjutkan tahta dari ayahnya dan memilih untuk kabur. Kisah ini beredar luas di Bali. Namun, kidung tersebut hanyalah salah satu versi yang beredar di Bojonegoro. Angling Dharma justru diyakini merupakan salah satu titisan Raja Kediri Prabu Jayabaya. Seperti halnya dengan kidung di Bali, Angling Dharma juga dikenal sebagai raja yang dermawan. Meski begitu, Angling Dharma justru dikisahkan menikah dengan Setyawati. Mereka pun berjanji untuk sehidup semati. Namun, Angling Dharma melanggar janji tersebut lantaran memeluk seorang putri yang mirip istrinya. Akibat hal tersebut, Angling Dharma dikutuk dapat berbicara dengan hewan. Namun kutukan itu berimbas pada dirinya yang harus terbuang ke hutan. Di sana ia bertemu dengan 3 orang putri dari kerajaan raksasa yang memusuhi Angling. 3 orang putri itu rupanya dinikahi oleh Angling Dharma. Namun, suatu ketika Angling Dharma memergoi ketiga istrinya itu tengah memakan bangkai. Alhasil, Angling Dharma dikutuk lagi menjadi burung merilis putih. Angling Dharma, raja mirip Nabi Sulaiman yang gelisah hingga akhir hayat. Dalam cerita rakyat, Angling Dharma ialah sosok raja yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa binatang. Perjalanannya hingga memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman itu sering dikisahkan dalam seni pertunjukan. Namun, di luar cerita tersebut, ada kisah menarik mengenai Angling Dharma, yakni saat ia hendak meninggal dunia dan kemudian dipercayai mengalami moksa. Gilang Bima Nugraha Dalang Muda asal Kediri mementaskan lakon Angling Dharma Moksa dalam pagelaran wayang kulit periodik di Pendopo Jayanegara, Taman Budaya Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Benteng, Kota Surabaya pada Sabtu, tanggal 24 bulan 2 2018. Lakon ini menceritakan tentang kehidupan Angling Dharma. Sebelum meninggal dunia, ia merasakan gelisah dan mengalami pertentangan batin hingga akhir hayat. Pasalnya, Angling Dharma harus memilih satu dari 2 hal yang sama-sama berat baginya, antara kasih sayang anaknya yang bernama Angling Kusuma dengan amanat sepupunya Prabu Jaya Amisena dari Kediri. Prabu Jaya Amisena menitipkan kerajaan kepada Angling Dharma dengan harapan ketika putrinya Kusuma Wicitra dewasa, kerajaan tersebut dikembalikan kepadanya. Dikutip dari majalah Seni Budaya Jawa Timur, edisi 5 Maret 2018. Cerita Angling Dharma merupakan salah satu cerita wayang madya yang terkenal. Bentuk figuranya merupakan perpaduan antara wayang purwa dan wayang gedog. Bagian bawahnya meniru wayang gedog, yakni berkain rapekan dan memakai keris. Gilang berharap pertunjukan yang digelar akan membuat wayang madya lebih dikenal masyarakat. Kan wayang tidak hanya purwo saja, di samping itu juga agar masyarakat mengetahui dan memahami sejarah Angling Dharma. Ungkapnya, Angling Dharma tokoh nyata atau rekaan. Legenda berkisah Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Pramesti putra Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, Abimanyu,
ayah Parikesit dan Arjuna. Kakek Parikesit, dia bertata di kerajaan Malapati. Bagi banyak orang, kisah Angling Dharma bukan legenda. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Misalnya, daerah Pati, Jawa Tengah, terdapat makam yang diyakini tempat peristirahatan Angling Dharma. Letaknya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Malawati mirip Malawapati, kerajaan Angling Dharma. 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Pati Batik Madrib. Tokoh dalam kisah Angling Dharma tak hanya daerah Pati. Di Bojonegoro juga terdapat situs Malawapati di Desa Wotangare, kala itu yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Lebih dari itu, Angling Dharma sempat diwawancanakan menjadi ikon kota Bojonegoro, sampai-sampai tulisan di gapura perbatasannya berbunyi, "Selamat datang di bumi Angling Dharma." Tim kesebelasan kota itu, Persibo, juga punya julukan Laskar Angling Dharma. Sekian cerita Angling Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Rahayu, Rahayu, Rahayu.